apa? Palembang dan Pelaju. Ah, itu kawannya aku ya nih. Mana tuh? Karena Maimun lah. Pasar itu. Waktu Istana Maimun keren, Cuk. Wisata heritage di Sumatera Utara. Terus keren lah. Mau nggak ke kawannya aku? Yaudah, yalah. Nah, Hari kau mau cerita ini tentang Istana Maimun? itulah Tentang sejarahnya. Istana Maimun itu dibangun antara tahun 1888 dan 1891 atas perintah Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Delhi ke-9. Namun sekarang di Istana Maimun itu menghadapi permasalahan yang kompleks antara pelestarian budaya dan tekanan ekonomi keluarga Kesultanan Delhi. Ada kompleks permasalahan Kesultanan Delhi. Jadi apa itu permasalahannya? Nah, itu dia. Yuklah kita ke sana biar kau tahu. Yuklah. Ya. Kalian pernah nggak main ke Istana Maimun di sana itu? Pernah. Nah, kalau kalian pernah, kira-kira menurut kalian gimana sih itu yang jualan-jualan di Istana Maimun? Nah, karena aku udah pernah ke Istana Maimun nih. Nah, memang banyak pasar, tapi menurut aku menarik sih ada pasar yang bisa meningkatkan UMKM dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan sih. Tapi kan nggak seharusnya, itu kan kayak mereka nggak seharusnya untuk berdagang di dalam istana itu, ya nggak sih? Ya, gimana pula? Jadi kan istana itu kan jadi kehilangan estetikanya di dalam istana tersebut karena kan mereka berdagang gitu di dalam istana ya. Jadi kayak nggak efisiensi gitu lah cocoknya. Tapi kalau menurut aku sih memang betul satu sisi menurutmu, tapi itu kan dapat juga meningkatkan keuntungan bagi para sultan-sultan Delhi yang ada di sana. Tapi ya sudahlah, ayo lawe ke istana bisa sekalipun kalian, ayo. Apalah kalau Main lah, apa lagi? Walah. Enggak. Ayolah kita ke Istana Maimun. ayolah. Gas nggak sih? Itu ada teman kita nggak sih? Iya. Gue. Oh iya, tadi gue. Kalian mau kemana? Kami juga. Kamu mau sama? Ayo. Nah, sana. Jangan cek yuk. Oke, boleh. Ya. Ayo sekarame. Yuk. Sekarame. Semansa. Gak mau sekarame kalian? Sombong kali. Istana Maimun, salah satu ikon sejarah kota Medan, menghadapi dilema kompleks antara pelestarian nilai budaya dan tekanan ekonomi keluarga keturunan Kesultanan Delhi. Dibangun pada akhir abad ke-19, istana ini merupakan perpaduan arsitektur Melayu, Islam, India, dan Eropa yang menjadi saksi kejayaan Kesultanan Delhi. Istana Maimun dibangun sekitar tahun 1888 sampai 1891 atas perintah Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang merupakan Sultan Delhi ke-9 pada masa itu. Arsitektur Belanda Theodor von Epp yang merancang bangunan seluas 2.772 meter persegi dengan menggabungkan gaya Melayu, Islam Mughal, Eropa Renaissance, dan unsur kolonial Belanda. Dominasi warna kuning keemasan pada eksteriornya mencerminkan identitas Melayu, sementara interiornya dihiasi ukiran kaligrafi Arab, lampu gantung kristal bergaya Victoria, dan furnitur kayu jati berdominan India. Perpaduan ini tidak hanya merefleksikan kekayaan kultural Kesultanan Delhi, tetapi juga menjadi hubungan diplomatis dengan kekuatan global di masa itu. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, transformasinya menjadi ruang komersial yang dipadati pedagang kaki lima. Kebanyakan dari kalangan keluarga kesultanan telah mengaburkan identitasnya sebagai situs warisan budaya. Konflik internal keluarga, minimnya koordinasi dengan pemerintahan kota,
dan ketiadaan regulasi yang tegas memperparah kondisi ini. Laporan ini mengurai akar permasalahan, dampak komersialisasi, serta upaya revitalisasi yang terhambat, sekaligus menawarkan perspektif kritis tentang masa depan Istana Maimun sebagai ruang budaya yang hidup namun bermartabat. Para pedagang adalah keluarga yang sejak 1950-an kehilangan akses ekonomi setelah penghapusan sistem feodalisme yang ada di Sumatera Timur. Berjualan di istana menjadi satu-satunya sumber nafkah bagi mereka. Data silsilah menunjukkan bahwa 90% pedagang merupakan anggota klan Marga Perkasa Alam, cabang keturunan Sultan Delhi ke-13. Meski jumlah mereka dibatasi, persaingan untuk mendapatkan spot berjualan kerap memicu konflik horizontal antar keluarga. Para pedagang merupakan bagian dari keluarga besar dan kerabat kesultanan seperti yang disampaikan narasumber kami berikut. Orang yang berjualan di sini emang udah punya hubungan keluarga atau memang gimana? Keluarga semua yang jualan di sini. Semua gini. Tapi waktu pas tadi kami izinin salah satu di sebelah katanya nggak bisa, katanya lagi kerja, itu kenapa? Mungkin lagi kerja, mungkin lagi sibuk. Berarti dia kalau misalnya dia memang menjual di sini adalah keluarga, tapi dia kayak hire Yang punya keluarga. yang punya keluarga, terus kayak Kalau yang hire kerja pegawai belum gitu. tentu. Oh. Yang pegawainya dari luar terserah lah. Berarti ini semua yang punya keluarga. Iya, orang dalam semua. Oh. Selain sebagai pusat pemerintahan, Istana Maimun dirancang sebagai simpul spiritual. Kompleks istana awalnya terhubung dengan Masjid Raya Al-Masyun dan Taman Sri Delhi, membentuk triad simbolis, kekuasaan politik, spiritualitas, dan harmoni alam. Ruang singgasana di lantai 2 yang masih terpelihara dahulu menjadi tempat penobatan sultan dan penerimaan tamu agung. Meriam Puntung menjadikan salah satu ikonik juga menjadi peninggalan Perang Melayu antara Portugis pada abad ke-16 yang dipajang di halaman, yang semakin mengukuhkan narasi historisnya sebagai benteng pertahanan budaya. Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Istana Maimun sebagai cagar budaya nasional. Status ini mewajibkan pelestarian fisik dan fungsi budaya bangunan, namun implementasinya terbentur dualisme kepemilikan, yakni secara hukum istana adalah milik keluarga kesultanan, sementara tanggung jawab pelestarian berada di bawah pemerintah daerah. Ambivalensi ini menjadi akar dari banyak persoalan tata kelola terkini. Laporan lapangan terbaru mengungkapkan bahwa 70% area lantai dasar Istana Maimun telah dialihfungsikan sebagai kios pedagang. Barang yang dijual bervariasi, dari souvenir seperti tanja atau ikat kepala Melayu dan baju kurung hingga mainan plastik impor yang tidak terkait dengan budaya lokal. Aktivitas jual beli ini seringkali menutupi ornamen sejarah seperti prasasti peresmian istana yang terhalang tumpukan barang dagangan, suara tawar-menawar pedagang yang bersahutan dengan musik Melayu dari pengeras suara menciptakan atmosfer lebih mirip pasar tradisional ketimbang situs budaya. Survei terbaru pengunjung pada tahun 2025 menunjukkan 85% merasa gangguan utama berasal dari kepadatan pedagang. Seorang pengunjung, Yeni, mengeluh, "Kami sulit mengambil foto atau membaca informasi sejarah dikarenakan kios-kios menutupi dinding dan pajangan museum." Padahal, menurut Peraturan Daerah Nomor 6/2012 tentang Cagar Budaya, area sekitar benda cagar budaya harus bebas dari aktivitas yang mengganggu keutuhan visual. Ironisnya, justru keluarga kesultanan yang seharusnya menjadi penjaga utama warisan adalah pelaku utama komersialisasi ini. Namun, ada juga beberapa pengunjung yang tidak keberatan dengan adanya pasar di dalam istana ini, salah satunya narasumber yang kami wawancarai. Ibu mau tanya tentang keadaan istana Maimun sekarang yang banyak kayak jualan-jualan yang minyak itu yang ini kan di dalam tuh banyak di dalam ya jalan gitu. Ya bagus kan nambah offset. Terus gimana Bu? Kayak mana ya kan
nambah ini apa luang kerjaan, jadi yang nggak nganggur, ada kegiatan. Misalnya ya pengunjung ini kan mana tahu kan kepengen kan nggak jauh-jauh udah ada di situ semua, ya mendukung lah kalau ada jualan di sini gitu. Negatifnya apa? Oh iya, kalau menurut Ibu dari jualan ini ada nggak kira-kira dampaknya? Dampaknya yang pengunjung ini ya kepengen itu aja lah. Dampaknya kepengen mau ini lah, beli gitu ya. Sama satu lagi Bu, kan ini kayak Bandung, terus harapan Ibu ke depannya tentang Istana Maimun ini ke pemerintah, ke apa namanya, ke wisatawan, ke pengunjung itu gimana gitu? Harapannya untuk Istana Maimun ini kan salah satu ikon kota Medan yang paling terkenal gitu Iya. kan. Jadi harapan Ibu itu gimana untuk Ya ini? semakin maju, kalau bisa jangan ditutup, semakin maju semakin berkembang supaya banyak pengunjungnya, kan nambah omset juga. Terima kasih ya Bu. Bobi Nasution, sewaktu menjabat sebagai wali kota Medan, menyampaikan keinginannya untuk merevitalisasi bangunan cagar budaya Istana Maimun. Namun hal itu belum bisa terrealisasi karena terkendala persoalan internal Kesultanan Delhi. Bobi menyebut rencananya untuk revitalisasi Istana Maimun tersebut dilakukan sejak awal ia menjabat sebagai wali kota Medan. Ia juga sudah berbicara dengan Sultan Delhi ke-14, Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alamsyah, dan Yayasan Sultan Mamun Al-Rashid selaku pengelola. Bobi juga mengatakan saat bertemu Sultan Delhi, keduanya kerap diskusi terkait penyelesaian masalah itu. Bobi mengaku siap menjadi mediator atau penengah untuk penyelesaian persoalan keluarga Kesultanan Delhi tersebut jika diminta. Namun, ia tidak berani ikut campur jika tidak diminta langsung oleh pihak Istana Maimun karena persoalan tersebut menyangkut internal keluarga. Bahkan, saat ini masalah tersebut juga belum bisa terselesaikan. Walaupun Bobi Nasution telah menjadi gubernur Sumatera Utara, persoalan ini sangat pelik untuk pengelolaan Istana Maimun. Banyak masalah internal yang terjadi antara pengelola yang merupakan pihak keluarga dan pemerintah yang ingin mengambil pengelolaan agar lebih baik. Portuguese, Portugal. From I live in the France. Okay. But I'm Portuguese. Porto. Porto. Name is Moreira de Souza. Dia tinggal di Porto, di orang Les negara lettres, Portugis. je peux appeler celle-là. Pardon? Je peux appeler des lettres, comment on dit? Des lettres. Des lettres? Oui. Je veux appeler les lettres. Appeler les lettres Pour dire non. non. Est-ce qu'il faut... Moreira. Ah, c'est pour dire... Moreira. Nama dia itu Moreira. Untuk dia kamu spellingnya itu I baru R-A. R-A. Moreira. Moreira. Ya, Moreira. Ok, c'est bon. Oke. Itu nama pembelinya dari Moreira. Orang Portugis Yang tinggal di Prancis. tinggal di Prancis. Oke. Bahasa Inggrisnya gimana? Iya bahasa Inggris aja. Kalau bisa bahasa Prancis. Kondisi halaman Istana Maimun, pendapatnya. Kamu rahasia saja, Bang. How about your your opinion about the place? Elle veut savoir l'opinion que j'ai du Voilà. palais. Yang banyak kali yang kau cari itu kalimatnya itu terlalu apa? In English please. Soalnya English. It's beautiful. Very many commerce. Ya, karena memang cantik, tapi tuh tengok tuh banyak yang jualan. Yes. Mengganggu itu semua. And Jadi nggak bagus kan? and see a little, not the. Cuma yang dilihat sedikit karena On voit nggak peu semua. du Oui, château. oui, oui. Hanya sedikit yang dilihat,
tidak keseluruhan. Oke. Nilai sejarahnya udah hilang. Sabar dulu. Pertanyaan terakhir gitu ya. The purpose of you here is only just to see Istana Maimun or something else, anything else, like Yes, anything else, yes. Not, This is the elle last- a demandé si c'était le seul truc qu'on voulait The last voir. visit Oh. here, Ah non, we go to I'm going airport. to the mosque. oh, ini tuh Mesir Raya. Ya, habis dari sini ke Masjid Raya, habis itu ke airport. Yes. Oh, Ini hari terakhir karena kami dari Danau Toba, Parapat, Sumatera Utara lagi, Ah oui, di Lawang. Ini terakhir sebelum ke airport. very, very long. journey. Udah, next. Oh, First, what is your name? Laura. Laura from? UK. Wow, UK. Laura. Laura from UK. But I live in Singapore. Live in Singapore. You're here for what? For work. Yeah. For what? Takut kakiku. We are bringing a group of tourists to For come and visit. They are from UBS Bank. bank. Yeah. The question is, what do you think about the market or the social? You see that I mean market in Yes. what do you think about that? What do I think about it? I think it's nice that the building is giving people a chance to make money. So it's creating business opportunities for people. I think as a tourist, you are surprised when you go in because you don't expect to see a market. You think it's going to be empty, and then there are people selling like toy cars. Seems a bit strange. The traditional clothing, they sell that seems normal, but when there's toys and things, seems a bit funny. But I don't think it's bad. It's just it's still nice. It feels relaxed. You can just walk around. No one is. Also, none of the people selling are like coming up to you or harassing you. Or no one is like hard sell. They're all relaxed. So it's still a nice experience. From you here, come here for some research or something. Yes, we search for a project for visitors. In only in this or only in Medan or in country. Just in Medan. Just in Medan. So you come here in this Istana Maimun only or anything place you? Also the Sultan, the Masjid Raya, so the mosque, and then we're going to go and see the and then I want to go and see Kesawan to see the traditional buildings. Thank you. Okay, no worries. Okay, nice to meet you all. Thank you. Thank you. So much. Yeah. Thanks.
masalah